Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Sustiana dari SMP Negeri 30 Sari, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang kepala sekolah, yaitu beliau Ibu Indah Palupi, seorang kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Blik ya Bu ya? Iya betul Bu. Baik, langsung saja akan saya mulai sesi wawancara kali ini. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Yuli. Gimana kabarnya nih Bu Indah? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Bu Yuli baik juga. Alhamdulillah saya juga baik Bu Indah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Bu Indah karena sudah menyempatkan meluangkan waktunya untuk saya mengadakan sesi wawancara ini ya Bu. Dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bu Indah. Ya, insya Allah saya akan membantu, apalagi semangatnya ini CGP, semoga sukses ya. Dan amin, bisa Bu. menjadi pelajaran dari wawancara ini. Amin ya. Bu Indah, sebelumnya ini saya pada kesempatan kali ini ingin mengadakan sesi wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pada pemimpin Bu. Kita mulai saja ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Indah. Mudah-mudahan nanti dari pengalaman Bu Indah menambah menambah pengalaman juga buat saya. Dari mana ini? Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana sih Bu Indah itu sebagai seorang pemimpin atau kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya. Begini Bu Yuli, biasanya di sekolah itu kan banyak kasus. Kita tentunya mengetahui untuk mengidentifikasi itu perlu satu pengetahuan bahwa kasus itu jika kita dihadapkan pada dua pilihan. Nah, pilihan itu benar, dua-duanya itu dihadapkan pada pilihan benar dan benar. Nah, maka hasil identifikasi kami bahwa itu merupakan satu dilema etika. Sedangkan jika kita dihadapkan pada satu kasus di mana kita dihadapkan pada pilihan antara benar salah, maka ini merupakan satu bujukan moral. Nah, ini tadi di wawancara sebelumnya dengan rekan Bu Yuli, kan ada satu contoh kasus dilema etika, contoh bujukan moral baru terjadi ketika PPDB kemarin. Itu kan PPDB sudah ada prosedurnya nih. Ada prosedur seperti itu ya saya harus seperti itu, regulasinya seperti itu ya saya melakukan seperti itu. Ada pihak-pihak yang ingin anak itu diterima. Secara sistem sudah tidak masuk, ya kan? Kalau kita melihat bujukan moralnya, misalnya dia dulunya pernah di situ atau dia pejabat atau ini atau kasihan ya, nah, itu kan satu bujukan moral kan. Nah, tetapi di sini kita tetap berpegang teguh pada regulasi. Bahwa contoh-contoh itu meskipun kita dia itu kan memiliki ini, dia itu kan, tapi kan kita tahu. Nah, itu salah satu contoh kasus bujukan moral yang terjadi. Kita tetap berpegang teguh pada prosedur itu. Selama ini bagaimana sih Bu Indah sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, ini salah satu ketika kita mengambil keputusan di mana kasus tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan dan sama-sama benar ya. Ini yang pertama kita menelaah kasus tersebut. Kita melihat prioritas utama yang kita tanamkan adalah bahwa untuk menyelesaikan memutuskan kasus tersebut ini jangan sampai merugikan muridnya, berpihak pada murid. Nah, ketika kita mengambil keputusan, kita melihat dampaknya, dampak jangka panjang dan dampak jangka pendeknya terhadap keputusan yang kita ambil. Tadi keputusan yang kita ambil ini tidak keputusan merupakan sepihak, tetapi keputusan bersama yang nanti dua-duanya yang namanya keputusan itu tidak sempurna sih. Keputusan yang tidak sempurna, tetapi sudah jelas tadi kita melibatkan banyak pihak-pihak yang memang membantu untuk mengambil keputusan itu, dan kita memberikan
memberikan kesempatan untuk masukan-masukan, saran-saran, sehingga dari saran-saran khususnya di sini mungkin Bapak Ibu guru, kemudian BK, kemudian wali kelas, orang tua, komite, ini bisa kita mintai pendapatnya, masukannya untuk pengambilan keputusan itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bu Indah lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang pertama kita ambil, kita menganalisis kasus apa. Kan ada kasusnya dilema etika gitu kan, mengandung dua pilihan yang sama-sama benar. Nah yang kedua kita tadi sudah teridentifikasi ya, betul, iya. Oh ini kasus dilema etika. Nah setelah itu kita melihat prioritasnya memprioritaskan keputusan ini jangan sampai merugikan murid. Nah kemudian kita mengumpulkan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi Bapak Ibu guru, kemudian guru BK, wali kelas, dan data. Ya, data ini sangat penting. Artinya data track record anak tersebut, misalnya murid yang mengalami kasus itu kan sangat penting sebagai pelengkap dari pengambilan keputusan. Gitu. Kemudian kita musyawarahkan bersama dan barulah kita bisa mengambil keputusan. Ya, keputusan ini tentunya agar bisa diterima dengan lapang. Gitu sih. Kemudian kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini Bu Indah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang dianggap efektif itu ya, karena kita mengambil keputusan itu agar efektif. Satu, keputusan itu tidak diputuskan secara langsung oleh pimpinan. Ya, keputusan memang saya pengambil kebijakan di sekolah, tapi keputusan itu harus memperhatikan ya pihak-pihak yang terkait, prioritas yang mana dulu, kan begitu. Kemudian pihak-pihak yang terkait tadi, warga sekolah, tentunya Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu guru, wali kelas, tim manajemen kesiswaan dan sebagainya. Kemudian juga tentunya pengertian dari rekan-rekan yang ada di sekolah bahwa sebuah kasus itu bukanlah satu yang harus diselesaikan dengan seketika gitu ya, tidak dengan pemikiran yang matang, mempertimbangkan efeknya. Ya. Kalau misalnya satu kasus tadi, oke lah anak ini dikeluarkan gitu. Ini kan efeknya panjang nih, ya kan? Masa depannya dia akan terputus. Tentunya faktornya tadi regulasi, adanya regulasi di kurikulum Merdeka dan juga undang-undang Sisdiknas, ya kan? Utamanya undang-undang Sisdiknas yang mengatakan bahwa pendidikan itu salah satu untuk pembentukan moral. Nah, gimana kalau misalnya ada satu kasus, kemudian langsung kasus anak melanggar, kemudian anak itu langsung mengundurkan diri atau mungkin dipindahkan ke tempat lain, itu kan akan membawa dampak yang tidak baik. Jadi adanya regulasi itu sangat melindungi kami, gitu ya. Kemudian juga adanya kesadaran dari warga sekolah bahwa keputusan yang diambil itu harus melibatkan banyak pihak itu, dan juga prioritas dari sebuah kasus itu harus memprioritaskan pada keberpihakan murid dan juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian Bu Indah, hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bu Indah hadapi? Pasti dalam tantangannya adalah ada pihak-pihak yang tidak setuju, ada pihak-pihak yang tidak puas. Padahal keputusan itu kan bukan sesuatu yang sempurna, gitu ya. Nah, contoh pengambilan keputusan yang memang anak itu tadi harus dipindahkan. Ada pihak-pihak yang kalau anak itu nggak dipindahkan pasti ambil satu kasus tadi ya, anak yang sudah bolos, banyak melanggar gitu harus dipindahkan gitu. Tapi gimana nih kalau misalnya anak itu dipindahkan, kemudian pihak itu tadi
beralasan bahwa akan tidak memberikan efek jerah kepada teman-temannya gitu ya. Tapi kan kita lihat prosesnya gitu loh. Proses, kemudian proses tahapan-tahapan pembimbingan anak itu. Kemudian ini Bu, latar belakang anak itu. Ya, kita harus mempertimbangkan latar belakang keluarganya, kondisi dirinya sendiri itu bagaimana. Itu jangan memahami salah satu sisi anak itu melanggar gitu, tapi melihat dari rentetan track recordnya anak itu. Barulah itulah yang membuat tantangannya. Jadi ada pihak-pihak yang tidak setuju, kurang puas dengan keputusan yang diambil itu. Intinya keputusan-keputusan itu akan selalu ada masukan pertimbangan-pertimbangan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Mungkin yang saat ini belum tepat, tapi manakala kita belajar yang refleksi diri loh. Keputusan ini wis api kapan durung ya. Nanti akan diperbaiki di kasus-kasus yang berikut. Kemudian Bu Indah, apakah Bu Indah itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bu Indah sendiri langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang dijalankan oleh Bu Indah sendiri dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Jadi sebetulnya tidak ada jadwal tersendiri sih ya. Tapi begitu ada kasus, kalau satu kasus hari itu terjadi, ya kita harus menangani kan, misalnya dengan rentetan-rentetan tentunya tidak seketika itu, cuma tidak terjadwal. Ini ada kasus nih, masa kita harus menunggu jadwal-jadwal tertentu kan tidak. Nah dari situ kita tangani mulai dari menelaah, kemudian mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengajak pihak-pihak yang terlibat, gitu ya, mengumpulkan data. Nah setelah itu baru kita musyawarahkan dengan mau kepentingan di sekolah. Nah setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Dan keputusannya tadi sama ya, berpihak pada murid dan tidak merugikan siswa dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Indah sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tertentu yang dihadapi? Ya, jadi selain tentunya regulasi, tadi regulasi cukup membantu ya. Kurikulum Merdeka, pendidikan, regulasi tentang pendidikan tuntas belajar 12 tahun ya kan. Nah itu juga salah satunya mempermudah saya gitu. Jadi tidak serta-merta mengambil keputusan dari saya. Tadi selain regulasi tentunya ini warga sekolah ya, termasuk Bapak Ibu guru gitu ya, kemudian pengawas, dinas pendidikan, ini sangat membantu dalam mengambil keputusan karena pengawas pun baik dinas pendidikan pun sangat terbuka. Manakala sekolah itu mengalami kasus-kasus yang seperti ini, nah kita mudah sekali untuk berkonsultasi gitu ya, untuk pengambilan keputusan ini akan mempermudah. Kemudian dukungan dari rekan-rekan guru ya, kemudian komite juga mendukung, kemudian tadi dari unsur-unsur masyarakat ini akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian terakhir nih Bu Indah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman Bu Indah sendiri mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi satu yang namanya pengambilan keputusan itu sebagai sesuatu yang tidak mudah. Artinya jangan terburu-buru, kemudian melibatkan banyak unsur. Kalau kita di instansi sekolah ya banyak ya, ibu guru, kemudian juga mungkin melibatkan juga warga masyarakat itu yang terlibat itu tadi. Kemudian juga di sini selain keputusan itu sifatnya tidak sempurna, maka keputusan-keputusan kita ambil, kita refleksikan, oh kemarin belum sempurna, maka di keputusan berikutnya kita jangan gegabah. Kayaknya hasil akhir dari keputusan kasus kemarin kayaknya tidak kurang. Nanti kita musyawarahkan bersama rekan-rekan guru di sekolah. Dan tentunya pelajaran yang paling utama adalah semua warga sekolah ini harus
mengetahui ya bahwa keputusan terutama kasus dilema etika ini harus berpihak pada murid ya. Jangan dengan emosi, jangan untuk kepentingan saja biar sekolahnya baik memotong secara langsung ya. Nah ini tapi harus berpihak pada murid, utamanya sangat utama. Baik, luar biasa sekali Bu Indah. Mudah-mudahan apa yang tadi menjadi bawahan wawancara kita hari ini menjadi pengalaman juga yang berharga buat saya tentunya. Mudah-mudahan ilmu baru buat saya ya Bu Indah ya. Dan terima kasih sebelumnya Bu Indah atas waktu yang diluangkan. Sekian, matur suwun, selamat beraktivitas kembali. Ya, terima kasih Bu Indah. Terima kasih. Baik, sekian sesi wawancara saya dengan Bu Indah Paluti selaku Kepala SMP Negeri 1 Belik kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Sehat Pak Bu Bambang? Media dan Bu Yuni. Alhamdulillah sehat Pak. Oke Pak, pada kesempatan kali ini kami bertiga ingin mewawancara Pak Bambang untuk mengetahui informasi di mana informasi tersebut adalah mengenai kegiatan yang pernah Bapak rasakan tentang dilema etika Pak atau pengambilan keputusan Pak seperti itu. Oke, jadi nanti kita bertiga punya pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diberikan kepada Pak Bambang seperti itu. Jadi nanti pertanyaan yang akan kami ajukan adalah pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan pada pemimpin Pak. Jadi paradigma juga seperti itu Pak. Bisa untuk apa? Antara dilema etika dengan kehidupan moral. Jadi bagaimana sih cara pengambilan keputusannya berdasarkan dengan kebajikan yang ada di SMP Negeri 3? Monggo. Sebelumnya, mohon maaf nih Pak ya, mengganggu waktunya. Sudah. Ini mungkin aktivitasnya sangat padat. Ya. Izinkan kami memberikan beberapa pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan. Nah, untuk pertanyaan pertama mungkin dari saya ya, nanti yang berikutnya dari teman-teman CGP yang lain. Selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Pak, kebetulan kan di sekolah itu kan sebuah komunitas yang melibatkan banyak kasus. Kadang-kadang antara murid dengan murid, kadang-kadang murid dengan guru, kadang-kadang guru dengan guru, bahkan guru dengan pimpinan, guru dengan masyarakat. Namun secara garis besar itu bisa dikelompokkan menjadi dua seperti tadi. Yang pertama adalah rujukan moral. Kalau rujukan moral itu adalah sesuatu yang benar dan salah. Nah, hal ini tidak begitu sulit untuk menentukan sebuah keputusan. Tapi ketika itu sebuah kasus ini adalah merupakan sebuah yang kedua dilema etika itu yang membutuhkan sebuah proses menurut saya, karena di dalam kasus ini adalah benar lawan benar. Jadi di sini ada nilai-nilai universal yang kadang-kadang sama tapi saling bertentangan, sehingga membutuhkan proses yang daripada yang pertama tadi, yaitu tentang rujukan moral. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Bambang selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, karena di sini adalah sebuah nilai-nilai yang sangat berterdapat, sebenarnya merupakan dua hal yang baik semuanya, bahkan dua atau tiga hal yang baik. Namun di situ harus ada salah satu yang diturunkan atau menjadikan sebuah keputusan itu nilai-nilai pertentangannya tidak begitu sangat bertentangan. Karena kita ketahui dalam dilema etika di sini ini seringkali nilai-nilai universal yang ada itu harus menjadi tumpangan utama. Kita harus dipandangnya harus secara kompleks, kepentingan-kepentingan yang terkait antara nilai-nilai tadi itu harus kita pertimbangkan secara matang. Kenapa? Karena bisa jadi
apa yang kita putuskan itu menjadi sebuah rujukan bagi keputusan-keputusan seterusnya. Kalau dalam hukum mungkin disebut dengan jurisprudensia. Sehingga ketika keputusan itu tidak tepat, maka akan berakibat pada keputusan-keputusan belakang itu juga. Namun demikian, karena di sini adalah sebuah institusi, maka kita juga tidak boleh meninggalkan institusi kita, baik tidaknya institusi kita, karena institusi akan dipandang oleh masyarakat, oleh pemerintah, maupun oleh orang-orang warga sekitar. Tapi yang paling utama, karena ini adalah sekolah, maka yang diutamakan adalah kepentingan peserta didik atau kepentingan murid sebagai sudut pandang utama dalam pengambilan keputusan, di mana dua keputusan yang akan diambil, satu keputusan mengandung dua nilai-nilai universal yang mungkin saling bertentangan, tapi kedua-duanya adalah baik semua. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Untuk hal ini yang perlu kita lakukan itu kita harus menganalisis kasus itu terlebih dahulu. Ya, analisis kasus ini terkait dengan apa? Ya, seperti yang disampaikan tadi, terkait dengan institusi. Institusi itu nanti bagaimana dampaknya. Setelah itu kita juga harus melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Apakah guru dengan guru, guru dengan warga sekolah yang lain, ataupun murid dengan murid, harus kita lihat dari sudut pandang tersebut. Kemudian kita juga perlu melihat adakah nilai-nilai yang bertentangan itu adalah hal yang paling pokok itu di mana. Kenapa di situ? Karena ketika nanti kita melakukan uji benar atau benar salah, itu akan terlihat di situ. Namun kita ketika mengambil keputusan harus dengan tenang, harus dengan tidak menggunakan ego dan emosi. Karena ketika kita mengambil keputusan itu dengan emosi, bisa terjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi acuan utama tadi itu akan kita lalai dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Betul ya Pak, bagus sekali Pak. Terus itu untuk hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Pak Bambang itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tentang bullying etika? Baik, karena di sini ketika sebuah keputusan itu adalah sama-sama benar, ketika kita menguji sebuah efektivitas dari sebuah keputusan, maka kita kembalikan lagi pada nilai universal, kemudian kembali lagi pada pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus-kasus ini. Ketika kasus-kasus ini melibatkan anak, ya kita utamakan pada sudut pandang anak, walaupun kita tidak boleh meninggalkan sudut pandang yang lain. Dan sebuah keputusan itu dikatakan sebagai sebuah keputusan yang efektif itu apabila nilai-nilai universal yang saling bertentangan ini bisa terminimalisir, sehingga nilai-nilai yang kelihatannya tadi bertentangan itu seakan-akan kita minimalisir sehingga bisa berjalan selaras dan selasi. Seperti kemarin kasus yang ada di sekolah kita, ada anak yang bertengkar, walaupun pada awalnya ada mereka bercanda, kemudian sampai kepada orang tua protes kepada kita, menginginkan anaknya disanksi sedemikian rupa. Di situ ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang satu, kita juga menginginkan adanya norma yang harus ditegakkan, aturan yang harus ditegakkan. Kemudian di situ ada anak di sini yang harus mengikuti ujian atau sumatif akhir jenjang. Tidak mungkin akan kita tinggalkan. Ketika efektif, maka 2-3 hal nilai-nilai itu bisa berjalan selaras, sehingga anak-anak bisa mengikuti ujian, orang tua bisa menerima keputusan, kemudian tidak ada konflik yang terjadi di dalam keputusan tersebut. Baik Pak, selanjutnya kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika yang Bapak temui di sekolah? Baik. Tantangannya karena di sini kembali lagi pada nilai-nilai yang seakan-akan benar semua, sehingga di sini tantangannya itu adalah kita harus bisa berpikir sejernih mungkin. Kita harus berpikir melakukan prosedur yang betul dalam pengambilan keputusan. Dampak-dampak yang mungkin terjadi harus kita analisis, kemudian pihak-pihak yang terlibat harus kita analisis, kemudian yang menjadi tantangan utama adalah kita bisa memadukan pihak-pihak yang melakukan pertentangan atau melakukan konflik ini bisa menerima keputusan. Karena ketika dua hal ini tidak bisa berjalan selaras, ada satu pihak yang merasa terdolimi misalnya, ada satu pihak yang merasa menguntungkan, tapi ketika kita bisa mengambil keputusan itu adalah secara baik, maka keputusan yang diambil itu adalah bisa memuaskan seluruh pihak yang terlibat. Jadi tantangannya di sini. Kemudian tantangan berikutnya adalah untuk melawan rasa ego diri kita sendiri sebagai atasan. Kemudian kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima, itu adalah tantangan utama yang bisa dilakukan dalam mengambil sebuah keputusan. Baik, berarti ada dua tantangan ya Pak yang menyelimuti ya Pak ya. Jadi yang pertama seperti ya kita saling menghormati satu sama lain, kemudian tantangan yang kedua adalah melawan ego diri sendiri dari Bapak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, saya melihat besar kecilnya kasus, dampaknya kasus. Ketika kasus ini adalah kasus yang kecil, kurang berdampak pada seluruh masyarakat yang ada di sekolah, maka saya bisa langsung mengambil keputusan karena dampaknya tidak terlalu besar. Namun ketika kasus ini adalah kasus besar, dampaknya adalah dampak besar, saya harus memakai waktu tertentu, menggunakan waktu tertentu. Saya harus melibatkan banyak pihak yang terlibat dalam kasus ini, karena data-data yang saya gunakan atau data-data yang saya ambilkan saya kadang-kadang tidak punya, sehingga saya harus melakukan analisis terhadap kasus ini dari data-data yang ada. Kemudian pihak-pihak yang terlibat itu harus saya analisis juga, kemudian yang terakhir nanti dampaknya juga harus saya analisis. Nah, saya akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, kemudian orang-orang yang bisa saya gunakan sebagai pertimbangan, karena di sekolah saya punya wakil kepala sekolah, punya PPU maupun punya guru-guru senior, guru-guru yang sudah berpengalaman terhadap kasus-kasus ini dapat saya gunakan sebagai sebuah pertimbangan. Hari ini saya lakukan barangkali keputusan-keputusan yang saya ambil, saya mengandung ego saya, sehingga kolaborasi dengan seluruh warga sekolah bisa dilakukan apabila kasus ini adalah kasus yang cukup besar, yang bisa berdampak cukup besar juga pada warga sekolah maupun warga yang lain di sekolah. Oke, berarti tergantung besar kecilnya sebuah kasus ya, tapi ya Pak. Berarti harus melihat dengan jangka pendek dan jangka panjangnya juga gitu. Iya. Dari itu Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bambang ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan di situs sekolah saya punya teman, ya, punya wakil kepala sekolah, punya PPU, punya CGP yang bisa saya gunakan sebagai pertimbangan ketika saya mengambil sebuah keputusan. Kembali lagi, keputusan-keputusan yang saya ambil itu jangan sampai keputusan itu ada berdasarkan ego. Barangkali saya mengambil keputusan itu pada waktu itu dengan emosi, itu bisa membuat keputusan-keputusan yang nilai-nilai universal itu malah menjadi lebih bertentangan. Kemudian keputusan yang saya ambil itu muara terakhirnya itu adalah tetap pada saya sebagai pimpinan di sekolah.
Hanya saja pihak-pihak terkait tersebut saya libatkan guna memberikan pandangan, pengalaman-pengalaman barangkali pernah mengalami kasus-kasus yang sama sebagai rujukan pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama pada kasus dilema etika Pak? Kembali lagi pada dilema etika ya. Dilema etika sekali lagi adalah merupakan sebuah pertentangan nilai-nilai universal yang sebenarnya adalah sesuatu yang baik. Kita ketahui bahwa nilai itu adalah sesuatu yang baik, dicita-citakan oleh seluruh masyarakat. Kalau di sekolah maka dicita-citakan oleh seluruh masyarakat sekolah. Ketika saya mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika di sini, saya harus melakukan kegiatan pengambilan keputusan dengan menganalisis terlebih dahulu, menganalisis kasus ini kasusnya bentuknya seperti apa. Kemudian saya harus sesuai dengan tahap-tahapnya, siapa yang terlibat dalam kasus-kasus ini, apakah anak dengan anak, ataukah anak dengan guru, ataupun guru dengan guru, atau guru dengan teman yang lain dengan atasannya, ataupun ketika hal itu terjadi, maka dengan pengalaman-pengalaman yang saya lakukan itu, saya bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang pengambilan keputusan yang pada dasarnya itu adalah mengambil pertentangan antara nilai yang sebenarnya benar. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati. Pengambilan keputusan ini bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pengambilan keputusan-keputusan berikutnya, sehingga perlu berkolaborasi dengan stakeholder atau semua pihak yang ada di sekolah agar keputusan-keputusan ini bisa memberikan nilai yang baik, bisa memuaskan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik atau dilema etika tersebut. Terima kasih Bapak atas jawabannya, menambah ilmu bagi kami ya Pak, jadi menambah pengalaman bagi kami. Kemudian ya sesi wawancara kali ini luar biasa sekali ya Pak Bagus dan Bu Dia, sangat memotivasi dan menginspirasi kami sebagai calon guru penggerak Bapak. Dan terima kasih sekali atas waktu yang sudah diluangkan tadi. Sepertinya kami cukupkan ya Pak sesi wawancara pada hari ini. Sekian mungkin bisa kita akhiri, Jin. Mohon maaf Pak, sudah menunggu waktunya ya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Selamat menyelesaikan CGPK cepat selesai, sehingga ilmunya segera bisa diaplikasikan di sehari-hari kita. Terima kasih Pak. Oke, cukup sekian dari kami Pak atas wawancaranya. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali menurut Pak Bambang.